Asuransi adalah pertanggungan ataupun perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama berkewajiban untuk membayar iuran, kontribusi maupun premi pada pihak kedua, dan pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak pertama apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama seperti barang maupun kesehatan yang sudah ditentukan di perjanjian awal. Jadi produk asuransi sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ada asuransi kendaraan bermotor, asuransi jiwa, asuransi properti, asuransi uang dan harta benda, serta banyak jenis asuransi lain. Saya Muhammad Zainuddin sebagai ketua, Saya Faisal Akbar sebagai sekretaris, dan inilah kelompok kami. Halo guys, jadi ini kampus saya ya, jadi ruangan kampus kami. Ya, teman-teman. Apa tuh bukber ya? Ih, kapan nih kita berkelasan ya? Iya ya. Boleh. Takutnya wacana. Oh wacana sih. Memang tuh bocah kelas wacana semua guys. Kemarin aja si Dayat sama si Citra ngajakin bubur aja. Oh iya. Kemarin siapa ini? Ya, kalau ngajakin yang dong Pak. Ya. Gas lah udah bubur. Jam berapa ya? Jam Jam berapa deh? Jam 20 bang. Kemana sih bang tuh buru-buru amat kelihatannya. Ih, kelas. Banyak sih. Parah banget sih. Berhujan aja. Ya udah ya. Ini bocah bucin nih. Ingetin mukanya nih. Aduh. Masih sore. Oh, pade. Teteh lu ya, Mam ya? Ah, parah cabut duluan nih. Rumah aja. Iya. Enggak jelas lah. Biar pada ikut semua ada. Hah? Biar pada ikut semua. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Om, saya Riki dari perwakilan kelompok 2 dari mata kuliah Bank Lembaga Keuangan. Dengan Om siapa saya bicara? Dengan Khalil Rahman. Khalil Rahman. Om ini bekerja di perusahaan asuransi itu? Ya, betul, asuransi. Saya boleh bertanya-tanya sedikit Om? Ya, boleh. Saya mau nanya nih Om, seberapa penting sih asuransi di kehidupan dunia? Mungkin kalau saat ini ya asuransi itu sangat penting. Kenapa? Karena asuransi itu kan memproteksi karena asuransi itu sebenarnya ada dua, asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Kalau asuransi jiwa itu kan memproteksi jiwanya. Sebenarnya kalau kita berpikir ya meninggal sudah ada, cuman kan kalau memproteksi diri itu kan seenggaknya ahli waris bisa mendapatkan sesuatu yang dia proteksikan gitu kan. Jadi masih ada lah untuk biaya-biaya yang lain, tapi semua itu kan juga memang tergantung yang di atas. Tapi manusia memang harus sebelum kita sesuatu terjadi sedia payung sebelum hujan misalnya gitu kan. Jadi kita sebelum kita ada terjadi apa-apa kita sudah punya proteksi supaya kalau ada apa-apa yang ditinggalkan, kalau jiwa gitu kan yang ditinggalkan mendapatkan sesuatu untuk nanti kemudian harinya gitu kan. Jadi tidak sama sekali tidak mendapatkan gitu kan. Ya istilahnya menabung lah sebenarnya gitu kan. Cuman kan tidak mendoakan si jiwa itu meninggal kan, enggak gitu. Jadi untuk saat ini berarti penting sekali ya? Sangat-sangat penting sebenarnya asuransi sekarang sangat penting karena memang untuk memproteksi diri dan juga hak milik ya. Kalau untuk kerugian hak milik yang kita punya gitu kan. Kayak misalnya rumah kebakaran, mobil kalau tiba-tiba misalkan ada sesuatu tabrakan bisa di cover dengan asuransi dengan membayar premi. Ya premi tidak terlalu tinggi lah sebenarnya dengan kendaraan yang dia punya. Untuk premi tuh, untuk premi sendiri berapa sih Om? Premi kalau untuk asuransi kendaraan itu tergantung harga mobilnya. Oh, tergantung. Harga mobil makin tinggi harga mobil makin murah asuransinya. Makin tinggi Harga mobilnya malah semakin tapi murah. rate-nya murah dan usianya 5 tahun lah. Usia 5 tahun lah. Dari tebang mobil baru sampai 5 tahun itu masih murah lah. Karena memang sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu disamaratakan mau baru kayak mau mahal kayak mau apa kayak sama. Kalau sekarang enggak. Karena kenapa? Kalau orang sudah membeli mobil yang paling mahal, orang nggak akan bawa mobil itu berapa puluh enggak. Jadi dia bawa mobil biasa dengan tidak terlalu risikonya gitu kan. Makanya karena tidak high risk, makanya rate-nya rendah dibandingkan dengan mobil yang harga murah. Kenapa harga murah? Kayak Avanza, itu kan tiap hari dipakai terus, ya kan dipakai terus, jalan-jalan terus kan mobile lah. Nah itu rate-nya pun aman karena kenapa? Risikonya tinggi. Gitu. Kalau mobil mahal kan enggak, paling kita mobil mau dibawa kemana sih, gitu kan? Paling mungkin satu tujuan, undangan, atau ada acara-acara apa, gitu. Tapi untuk keluar kota kayaknya jarang gitu, ya kan? Tapi kalau mobil yang kayak Avanza, yang mobil yang mobile lah, itu kan kemana-mana gitu kan? Makanya rate-nya agak mahal, gitu. Karena risikonya tinggi. Jadi dilihat dari risiko sebenarnya. Oh gitu. Asuransi itu dilihat dari risikonya.
tinggi atau enggak. Oke baik Om. Pertanyaan selanjutnya nih, Om. Tadi kan Om di asuransi kan yang ditanggung kan tergantung apa yang diasuransikan. Iya. Nah selanjutnya ada nggak sih di perusahaan Bapak ini perkembangan teknologi digital? Perkembangan teknologi digital ini yang mungkin di perusahaan Om ada terobosan-terobosan mengenai tentang cara mengklaim asuransi atau tentang mendaftarkan asuransi melewati platform digital gitu. Ada. Di perusahaan Om Ada. mungkin ada perbedaan nggak tuh dari yang dulu? Dan kalau dulu kan kayaknya manual ya, orang datang ngisi aplikasi, tulis. Kalau sekarang kan ada online. Oh udah bisa. Iya kan, udah bisa kan, gitu kan. Tapi tetap kalau online pun juga kalau untuk melihat mobilnya atau barangnya tetap harus disurvei. Cuma caranya aja, klaimnya tidak, sebenarnya online bisa jadi online. Tapi kadang-kadang gini, online mungkin kalau untuk orang-orang yang milenial sekarang oke, ngerti. Tapi kalau si tertanggungnya orang tua, ya kan, kadang-kadang nggak bisa gitu loh, nggak bisa online, nggak bisa pakai mengikuti zaman sekarang. Jadi akhirnya fleksibel, terserah deh, online oke, manual pun oke. Tapi banyakannya orang kadang-kadang di manual. Karena apa? Karena lebih yakin dibandingkan dengan online gitu. Tapi ya perusahaan Om Punya, udah sudah ada gitu. ke arah sana sudah ada, Sudah mulai sudah digital. memang sudah digital sebenarnya gitu. Ada. Jadi pada saat itu udah langsung tercover gitu, supaya aman dalam perjalanan. Itu aja. Terus selanjutnya dari perusahaan Om sendiri, gimana sih cara pemasaran atau pengenalan produk asuransi di perusahaan Om kepada masyarakat luas gitu? Sebenarnya gini ya, kalau asuransi kerugian itu sebenarnya dulu kan ada marketing yang memang yang biasa lah ya, yang telepon atau apa. Kalau sekarang kan kayaknya sudah nggak seperti itu lagi gitu. Jadi sudah kayak di sosial media ada, iya kan. Jadi banyak cara yang gampang gitu. Kalau dulu kan enggak, kalau dulu door to door. Kita keliling perumahan, kita keliling misalkan apa, dealer, masukin dealer gitu kan. Nanti baru ada yang telepon, ada yang telepon gitu kan. Jadi kan pasti lah istilahnya. Nah sekarang udah nggak gitu lagi gitu. Sekarang udah aja layani deh di sosmed deh, orang udah tahu. Tapi kadang-kadang itu pun juga tidak terlalu signifikan untuk orang masuk tanpa dengan kita ngomong sebenarnya. Gitu. Kenapa? Karena ya namanya asuransi itu harus dijelaskan secara detail. Kenapa? Supaya si nasabah itu aman. Kalau itu kan enggak, cuma dia ini doang apa namanya melayangkan udah gitu kan. Tapi dia tidak tahu selling pointnya apa sih yang dia dapat gitu kan. Kadang-kadang ya nanti dapat ini tapi ada syaratnya. Nah, ini kan kadang-kadang ada unsur kayak penipuan, sebenarnya bukan penipuan sebenarnya, tapi ada unsur dia ke arah situ gitu kan. Karena ketidakjelasan sebenarnya. Lebih baik ketemu dengan marketingnya yang memang dia ini benar gitu. Yang pertama yang jujur ya marketingnya, karena banyak juga marketing yang menyalahgunakan. Jadi artinya dari sistem marketing ini kan udah ngikutin teknologi udah. Jadi kayak pisau bermata dua. Ya, betul. Secara satu sisi efektif gitu Ya, kan Pak. ada yang efektif, Ya, ada yang itu ya. Sisi lain enggak peningkatan Iya, gitu. peningkatannya Peningkatannya kurang. zaman lah ya, betul. Itulah sekarang karena kan zaman sekarang kan zaman e-commerce gitu kan, mau nggak mau mengikuti zaman milenial sekarang ini. Tapi yang lama pun juga tidak ditinggalkan begitu aja gitu, tetap berjalan. Tapi yang diusung sekarang itu yang e-commerce-nya itu, gitu kan, karena memang lebih efisien sih sebenarnya. Cuma 3 klik gitu kan, nggak perlu banyak apa namanya orang pun juga enggak gitu kan. Nah, cuma memang kalau menurut sih
ya plus minus lah sebenarnya. Tinggal si tertanggung, tinggal si nasabahnya melihatnya dari sisi mana. Gitu kan. Kalau memang ingin aman, ingin juga karena banyak tipe-tipe juga kan, lebih baik langsung mengenal nama perusahaannya apa. Lebih enak seperti itu. Jadi ngena gitu kan. Kalau kayak gitu kan enggak. Kita kan nggak tahu gitu. Kadang-kadang nggak jelas namanya gitu kan. Kantornya di mana gitu kan. Nah, itu juga berbahaya. Lebih baik tahu suatu perusahaannya, asuransinya apa dia punya grupnya apa gitu kan. Karena kita nggak bisa main-main lah. Yang namanya main di asuransi itu enggak. Kita mengasuransikan sesuatu barang yang kita pun juga pengen aman kan, jangan rugi gitu kan. Kita udah bayar premi besar, wah aduh, pada saat klaim nggak ada perusahaannya gitu kan, namanya doang tapi nggak ada kantornya. Nah itu bahaya gitu. Jadi kalau bisa ya harus juga teliti lah, karena banyak juga asuransi yang memang asuransi yang cuman cuman bagus di marketingnya gitu loh, tapi perusahaan asuransinya itu sebenarnya kurang, modalnya nggak ada, karena minimal asuransi itu 100 miliar. Itu yang pertama ya, yang baru tuh ya harus untuk 100 miliar itu harus masuk ke OJK ya, ke departemen. Jadi mungkin di sistem pemasaran ini tahap setelah customer mengenal produk dari asuransi sendiri, mungkin kalau customer itu serius mungkin bisa langsung ketemuan gitu ya. Iya, betul. Jadi nanti kita bisa bicara, secara langsung gitu kan, atau misalkan si tetanggung datang ke kantor, nanti dengan siapa marketingnya, nanti baru dijelasin secara gamblang. Dan juga tahu perusahaannya mungkin akan akan dijelaskan siapa yang punya gitu kan. Nah itu pasti akan dijelaskan kalau memang ada satu yang memang qualified ya. Pernah ngumpul nih? Iya, tadi ada ini nih biasa anak-anak kuliahan. Satu ya, sorry ya. Terus untuk prosedur atau mekanisme pencairan dari asuransi perusahaan Bapak gimana Pak? Jadi pencairan kalau gini ya, pencairan apa nih? Karena gini ya, kalau asuransi kerugian itu sebenarnya tidak ada pencairan, karena dia hangus kalau 1 tahun sudah berjalan dan dalam 1 tahun itu tidak ada klaim, itu sudah hangus nanti baru tahun keduanya akan bayar lagi premi sejumlah itu gitu. Beda dengan asuransi jiwa. Kalau jiwa kan ada tenor kan, tenornya sampai berapa? Sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun misalkan. Nah nanti kalau misalkan ya kita tidak mendoakan dia meninggal misalkan gitu kan. Nah kalau misalkan dia sampai waktunya dia juga nggak ada apa-apa, ya akan dicairkan pada saat tenor itu sudah selesai gitu. Jadi kalau proses pendaftarannya sendiri gimana Pak? Sebenarnya sama sih. Mungkin ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan secara umum. Oh, secara umum kalau untuk asuransi kerugian itu pendaftaran pakai KTP. Kalau apa yang mau diasuransikan, misalkan mobil, STNK-nya. Kalau nama perusahaan NPWP, semacam itu. Berarti izin gitu ya. Surat izin enggak, sebenarnya enggak. Kalau di kerugian enggak, cuman KTP, STNK. Kalau nama perusahaannya itu NPWP, sudah beres. Tinggal foto barangnya, barangnya mobil gitu kan, udah itu aja. Terus nanti dari pihak asuransi bisa survei langsung gitu. Iya, nanti survei, setelah udah survei sudah polis berjalan, diproses, baru jadi
baru bayar dalam jangka 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak ada klaim, tidak ada apa, ya udah anggap aja. Nah, kecuali misalkan di tengah jalan nih, si mobil ini misalkan, wah saya mau dijual nih mobil ini, gitu kan? Gimana nih caranya, gitu kan? Kan saya polisnya kan setahun, tapi kan belum sampai setahun, saya mobilnya mau dijual nih. Nah itu bisa di refund, pro rata, gitu, pro rata dari premi yang dia bayar. Misalkan bayar, intinya pro rata, baru setelah udah pro rata dalam 6 bulan baru di transfer atas nama di polis itu. Jadi nggak boleh atas nama orang lain, atas nama yang dipolis pada saat dia bikin polis ya, itu aja gitu. Kalau enggak ya enggak bisa. Oke, mungkin kan dari tadi kita membahas atau kita ngomongin dari sudut pandang perusahaan gitu ya. Sekarang kita ngomongin dari sudut pandang nasabah sendiri, Pak. Masalah apa sih yang sering dihadapi nasabah asuransi gitu, Pak? Sehingga dia mau gitu untuk mendaftar asuransi gitu, Pak? Karena gini, nasabah biasanya orangnya nggak mau pusing. Iya. Karena pada saat dia membawa kendaraan, dia tabrakan, dia udah nggak mau pusing lagi ngeluarin uang, Atau ngurus gitu. mau ngurus. Paling intinya sudah ada yang proteksi nih, backup nih, udah asuransi aja, telepon asuransi, tolong dong, saya mau klaim nih, pengurusin, udah beres, dibawa, langsung difoto, langsung hari itu juga beres juga. Nah itu. Artinya bisa secepat itu, Pak, di hari itu juga. Oh iya, hari itu juga kalau memang itu kondisinya tidak apa, misalkan kalau malam atau apa ya, jadi melihat kondisi lah, yang memungkinkannya itu bisa langsung hari itu juga. Hari itu juga langsung dibawa ke bengkel. Yang penting orang asuransinya datang, nanti baru dia akan disurvei, gitu kan. Nanti baru ditaruh di bengkel mana. Kalau memang misalkan dia enggak diderek dari asuransi, dari bengkelnya, bengkel kan punya mobil derek gitu kan. Nah diderek sampai ke tempat bengkelnya. Udah, nanti urusannya nanti itu per telepon lah. Gitu. Tapi ada nggak sih, Pak, kayak nasabah yang bawel gitu, Pak? Oh banyak, nasabah bawel itu banyak. Kadang-kadang Mintanya aneh-aneh gitu. ya kadang-kadang asuransi ya, kadang-kadang gini ya, lihat kondisi lah ya. Kondisi nasabah itu kan bermacam-macam karakter. Kita nggak bisa sebutin sebenarnya gitu kan, karena karakter orang kan beda-beda. Ada yang memang ya udah Pak, pokoknya saya mau tinggal biasa aja deh, Manut gitu ya, Pak. manut aja. Ada yang nggak mau gitu kan, Pak saya mau bengkel yang ini Pak, mau yang ini Pak, gitu kan. Jadi disitulah ada gitu loh, ada. Dan juga ada satu lagi yang masalah pihak ketiga, tanggung jawab hukum pihak ketiga. Misalkan kita bawa mobil nih, kita nabrak mobil lain, mobil lain nuntut kita karena kita yang salah, nabrak, ya mobil yang di depan itu nuntut kita. Nah itu namanya pihak ketiga, namanya tanggung jawab hukum pihak ketiga. Nah si mobil yang itu dia tidak bayar apapun, dimasukkannya, Bu. Iya lagi ini nih, lagi ada diskusi. Iya, jadi akhirnya dia lapor, kira nanti yang ngurus yang mobil yang menabrak, dimasukinnya ke mobil menabrak, asuransinya dia. Yang ditabrak tidak bayar apapun, Nol. tapi dengan syarat kalau si yang tabrak itu tidak punya asuransi. Tapi kalau dia punya asuransi nggak bisa. Dia bisa ngajuin ke pihak asuransi Iya sendiri, sendiri gitu. Jadi ada kode etiknya sebenarnya. Nah dari perusahaan Bapak sendiri ada upaya nggak sih buat mempertahankan nasabah gitu, Pak? Oh, suatu perusahaan yang qualified pasti ada untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik gitu kan. Dengan cara apa? Pertama dengan cara orang marketingnya yang selalu memaintain. Kedua juga kalau ada klaim dia tanggap, langsung dia datang, langsung dia bantuan. Nah itu sebenarnya selling pointnya si marketingnya itu. Paling penting itu ya, Pak? Paling penting itu, makanya marketing itu harus kenal dengan nasabahnya, interaksi lah.
gitu kan. Jadi jangan pada saat baru aja mau masuk, wah dia baik-baik kan. Pada saat klaim ditinggalin, teleponnya susah, udah. Itu banyak yang begitu, Pak. Itu banyak. Nah, marketing yang seperti itu banyak. Saya pribadi, saya tidak pernah semacam itu. Kenapa? Karena itu udah tanggung jawab saya gitu. Makanya si nasabah itu dengan cara itu dia akan mereferensikan ke saudaranya. Jadi pelanggan loyalitas gitu. Oh iya, ke saudaranya, ke temennya, ke mana-mana dia. Oh, sama sini aja deh, sama Pak Olil aja deh. Asuransinya itu bagus, orangnya tanggap dan dia mau bantu dimanapun, jam berapapun ditelepon dia ada. Stay 24 jam. Itu yang benar sebenarnya. Gitu. Kita melayani nasabah itu memang harus seperti itu. Tidak ada misalkan jam berapa, waduh, wah udah malam nih gini, nggak ada tuh. Gitu. Yang penting bisa nggak? Bisa. Gitu. Jangan bilang, wah, ntar ya Pak. Kayak saya sibuk nih Pak, ntar. Udah tutup, udah nggak lagi deh. Jadi yang penting itu perusahaan itu harus menerapkan customer oriented gitu ya, Iya. Pak? Bukan money oriented. Iya, bukan. Harus dengan seperti itu, baru nasabah akan selalu banyak yang renewal karena memaintain dari marketingnya sendiri gitu. Dan juga birokrasi untuk klaimnya pun juga harus betul-betul terjaga gitu kan. Terjaganya dia sikap, dia cepat gitu, tidak lambat, tidak lelet, tidak waduh ntar gitu. Itu aja. Walaupun sekarang udah zaman milenial gitu kan, di sosmed ya, tapi tetap karena ini kan jasa masalahnya. Itu aja sih. Oke, setelah berbincang-bincang dengan teman saya tadi membahas dari awalnya kenapa asuransi penting sampai produk-produk apa aja sih, dan ini seputar nasabah. Sekarang kita masuk ke kerjasama dan regulasi. Kan biasanya setiap usaha atau jasa tuh mempunyai regulasinya masing-masing, Om. Nah, kayak kalau kerjasama tuh kayak saya baca-baca di internet kayak Maybank dan Bank BTPN tuh kerjasama dengan Allianz Indonesia. Nah, kalau dari perusahaan Om sendiri ada nggak sih Om kerjasamanya gitu dengan bank-bank atau gimana? Sebenarnya gini ya, kalau untuk main di bank itu biasanya main di asuransi di ininya nih di perumahan. Oh, perumahan. Biasanya ya. Kenapa? Karena properti sebenarnya mereka mengcover asuransi propertinya gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk di bank itu biasanya ada finance-nya. Itu kayak misalkan biasanya terkena dengan leasing. Nah, leasing itu kan biasanya kan leasing suatu perusahaan membeli suatu produk mobilnya itu dileasingin di perusahaan A misalkan. Nah, si leasing ini nggak mau rugi kan, makanya kalau ada apa-apa dia kerjasama dengan asuransi gitu. Jadi si leasing itu kerjasama dengan asuransi. Kalau ada apa-apa, asuransi lah yang akan membackup gitu. Jadi bukan orang leasingnya gitu, supaya dia pun juga mendapatkan keuntungan gitu kan, sama-sama menguntungkan sebenarnya kedua belah pihak gitu. Pertama, si asuransi mendapatkan premi, si leasing pun juga mendapatkan pelayanan kalau terjadi sesuatu klaim, asuransi yang akan cover. Saling mendukung. Mutualisme ya. Itu aja. Jadi leasing dan keuangan itu di leasingnya. Di asuransi kan juga ada finance-nya kan. Iya. Bank ada banknya, dia misalkan bank dia mau minjem sesuatu, iya kan. Biasanya kan kalau orang mau minjem sesuatu di bank, dia pasti punya jaminan kan. Betul. Apa sih jaminannya? Rumah atau misalkan gedung atau misalkan pabrik, ya kan, atau misalkan kendaraannya, itu semuanya diasuransikan gitu. Dan itu biasanya menunjuk
si bank itu menunjuk asuransi apa nih. Oh asuransinya Sinarmas, oh asuransinya misalkan Allianz, oh asuransinya misalkan apa Bintang gitu kan. Jadi itu kerjasama nantinya MOU gitu. MOU. Jadi kalaupun ada apa-apa nanti asuransi yang akan mengcovernya. Itu kalau asuransi ke tingkat atas ya, Sinarmas. Kalau yang bau-bau itu tetap Sama. backup. Tapi biasanya mereka akan melihat asuransi yang punya nama. Oh iya. Karena kenapa? Karena kalau punya nama itu kan perusahaan ini kan sudah besar, ya kan? Dan dananya pun juga sudah besar gitu. Kalau misalkan saya mengasuransikan misalkan 10 triliun, si asuransi itu duitnya nggak sampai, percuma dong. Iya. Gitu kan? Bahkan saya mau asuransikan kapal itu kan besar kan. Nah, tapi dia punya nggak sih uangnya? Walaupun asuransi itu direasuransikan lagi, jadi asuransi pun juga nggak akan rugi juga. Kenapa? Karena dia mereasuransikan ke asuransi luar. Oh luar. Jadi dia bayar premi lagi. Jadi dia tidak menanggung asuransi itu sendirian, tapi ada reasuransinya gitu dengan asuransi yang bagus lah. Allianz tuh ada reasuransinya. Terus kalau dari menurut kamu tuh ada nggak sih pengawasan dari pihak luar ataupun pemerintah gitu yang membuat regulasi? Itu yang mengawasi itu OJK. Oh OJK. Iya. Oke. Kalau dulu tuh bukan OJK ya, dari masing-masing ya, dari Departemen Keuangan aja. Jadi premi pun apapun yang menunjuk itu dengan rate sekian itu dari asuransi dari OJK. Supaya tidak ada tumpang tindih sebenarnya, tidak ada asuransi yang abal-abal gitu kan. Karena kan banyak asuransi tapi dananya nggak ada sebenarnya, cuma dia menarik dana doang gitu kan, menarik sebanyak-banyaknya dengan diskon yang gede. Pada saat mau klaim orangnya nggak ada, perusahaan dia kabur gitu. Makanya OJK lah yang selalu memantau dan apapun dilaporkan ke OJK gitu. Itu sejak kapan tuh OJK menjadi pengawas? Sejak ini ya, sejak terjadinya waktu zamannya SBY. Pak SBY ya. Yang ada BLBI itu. Oh BLBI. Kan masalah itu kan masalah bank itu kan BLBI itu. Nah semenjak itu OJK diadain karena untuk mengontrol asuransi, banyak asuransi yang bodong gitu. Tapi kan adanya OJK ini jadi ketahuan mana yang bodong mana yang enggak, akan disorot, akan akan didatengin gitu kan. Maksudnya ya kalau ini nggak bisa gitu kan. Ada misalkan ada di ini asuransi apa aja nih yang bagus tingkatannya gitu kan, preminya nih misalkan dia punya ini berapa gitu. Nah itu ada sebenarnya di ini juga di warta ekonomi juga ada. Warna ekonomi ada, itu asuransi apa nih yang notabene-nya bagus gitu kan, dari segi apa gitu. Ada semua itu. Gitu. Jadi nasabah tuh jangan tergiur oleh yang itu ya. Ya sekarang udah nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan orang karena tidak ada yang mengawasi, asuransi juga pengen untung sendiri, akhirnya banyak ya yang seperti itu gitu, yang tidak diinginkan gitu ya. Kalau sekarang kan kita kalau ada gitu bisa cek dulu di Ya, OJK-nya, bisa apa lapor, daftar, bisa lapor juga. Bisa lapor, ada semacam apa ya, semacam komite. Oh ada komite. Komite yang untuk menaungi ada rapat klaim dia. Kayak semacam ini deh, bank juga ada kan? Iya. Bank ada kan? Ada. Bank kan punya ininya kan gitu. Kalau ada apa bank ini gimana gitu kan? Nah, itu semacam itu ada di asuransi pun ada gitu. Jadi sudah punya ikatan, ikatan asuransi lah gitu kan. Nah itu nanti kalau ada apa bisa dilaporkan. Kalau asuransinya itu misalkan
berlaku yang tidak gitu kan, yang kabur, yang gimana gitu kan. Nah itu baru investasi misalkan, nah itu akan dilaporkan, akan ditindak nantinya oleh OJK itu atau oleh ikatan asuransi itu gitu. Jadi ada semacam tempat untuk melaporkan lah gitu. Dari kalau dokter tuh IDI ya, Iya, Dokter Indonesia betul. gitu. Asuransi juga ada, Asuransinya. ada, semua ada. Semuanya ada. Gitu. Jadi tererap ya, sudah terikat lah gitu kan dengan asuransi yang ada, yang sudah tertera di OJK. OJK. Terus kalau di perusahaan sendiri program kerjasama dengan perusahaan lain ada kok? Apa? Program kerjasama gitu. Jadi kayak program ini bareng-bareng ngerjainnya, nggak perusahaan om sendiri, ada nggak? Oh ada. Jadi gini, kalau kayak asuransi itu, asuransinya biasanya kalau asuransinya itu mengcovernya misalkan terlalu besar. Misalkan ada suatu perusahaan mengcover kapal, pesawat, iya kan? Pesawat semua diasuransiin nih. Dia menunjuk asuransi, misalkan asuransinya Jasindo. Jasindo kan asuransi BUMN sebenarnya, tapi kan dia juga modalnya berapa sih dia gitu kan? Kan dia juga nggak mampu. Kalau untuk kalau ada apa-apa gitu kan, nah dia akan ngajak beberapa asuransi untuk mengcover ini loh gitu loh. Oh nggak satu dong berarti om ya? Oh, jadi nanti siapa leadernya? Misalkan leadernya Jasindo, membernya asuransi A, asuransi B, asuransi C gitu kan. Jadi nantinya dibagi nih gitu kan. Jasindo misalkan saya maunya ininya membernya saya maunya 50% deh. Ya kan 50% saya cover nih, berani saya cover misalkan gitu kan. Nah, yang 10 ini asuransi yang lain gitu. Jadi kalau misalnya ada klaim, semuanya akan membantu. Itu kayak buat struktur gitu Ya, jadi nanti di polisnya itu pun juga ada member-membernya supaya si asuransi itu tidak collab. Makanya kalau misalnya dia nggak kuat, cari asuransi yang lain deh. Gitu. Jadi akhirnya komunikasi nih si asuransi ini ada cover nih. Ininya apa namanya TSI-nya misalkan kan, sub insured-nya 20 triliun. Mampu nggak? Oh nggak mampu nih gitu kan. Nah akhirnya dia carilah asuransi lain yang bisa membantu. Berapa persennya dia? Ada 20, ada 30, ada 10%, ada 5% gitu kan. Terserah. Yang penting sampai tercover 100%. Gitu. Berarti ntar keuntungannya bagi sesuai Nah, persen. iya. Keuntungannya yaitu masing-masing sudah ada gitu kan. Kalau yang 5% dia dapatnya sekian udah ada. Gitu. Nah, itu intinya untuk menjaga-jaga supaya dia tidak collab gitu kan. Karena kalau sendiri aja kalau ada klaim besar collab dia. Malah dia utang. Ya kan? Itu kan rugi kan. Nah, yang si nasabah juga nggak mau. Gitu. Makanya mereka mencari member-member asuransi yang mau sanggup mau mengcover, dan dia pasti akan lihat apa sih yang di cover. Misalkan kadang-kadang misalkan yang ini kan kayak apa minyak yang di bawah laut tuh ada pengeboran. Itu pun akan ada asuransi itu gitu. Iya. Nah itu pun pasti kalau misalkan besar dia nggak berani ya dia harus harus patungan istilahnya gitu. Dari member, cari teman yang mau mengcover. Sanggupnya berapa? Gitu. 5% ya udah. Gitu. 10% ya udah. Ini harus 100 ya. Iya, sampai jumlahnya 100%. Terus ada nggak sih om regulasi yang mengikat gitu dari pemerintah untuk perusahaan asuransi? Mengikat maksudnya apa? Selain kita mah Semua asuransi itu ini dengan OJK. OJK di atas, ya kan? Semua itu dipatok dari OJK. Jadi dia bayar ini pun juga bayar apa? Bayar uang untuk saham untuk ke OJK berapa dia punya mampunya berapa gitu kan? Itu semua ke OJK untuk pemerintah. Selalu itu ada dan itu harus. Makanya ada asuransi yang besar, ada asuransi yang kecil, ada asuransi yang
yang sedang. Nah tinggal dia punya sahamnya berapa sih dia OJK-nya gitu. Kan minimal misalkan asuransi itu ada yang 100 M gitu kan, itu yang paling kecil loh gitu loh, tapi ada yang lebih lagi gitu. Makanya dia dikasih surat-surat penting yang memang dia bisa mengcover gitu. Jadi beda-beda asuransi A, B, C itu beda-beda. Ada yang dia bisa mengcover A, ada yang bisa dianggap bisa, ada yang bisa, ada yang enggak, tergantung dia punya treaty-nya gitu. Itu pembayarannya itu setiap berapa bulan atau berapa? Kalau Pembayarannya ke OJK. ke OJK itu sebenarnya pada saat dia mau itu udah bayar langsung. Oh langsung di muka doang. Iya, ada yang misalkan dia kurang nih, ya udah 5%-nya deh, kan saya bayar dulu deh, nanti saya bayar lagi deh, berjalan gitu kan. Nah itu sih tinggal perjanjian mereka sih sebenarnya gitu. Yang penting sudah terdaftar di OJK bahwa dia asuransi ini gitu. Jadi mungkin apakah memang dia mau 50% dulu atau memang dia 30%, tapi dalam jangka waktu sekian OJK yang akan menentukan. Kita sih yang namanya orang ini itu mah udah orang dalam lah ya istilahnya. Yang penting itu sudah ada pembayaran. Udah pembayaran berarti itu sudah go, sudah boleh dicari nasabah. Sudah berjalan ya. Oke, next Om. Terus dari dulu sama sekarang ini ada perubahan peraturan nggak sih yang membawa dampak bagi perusahaan asuransi khususnya? Sebenarnya sih dari dulu sampai sekarang sih sebenarnya dampak sih pasti ada ya. Karena perubahan zaman udah pasti ada. Kalau sekarang mungkin kalau dari asuransi kerugian tuh dari klaimnya gitu kan banyak sekali sih dampaknya gitu loh. Dan itu bisa merugikan suatu perusahaan sebenarnya gitu loh. Kayak misalkan begini, misalkan si marketing foto mobilnya udah nggak bener, mobil hancur di fotonya mobil orang lain, Banyak gitu. banyak begitu. Pada saat 3 bulan klaim, padahal mah emang dia nggak ada mobilnya. Emang banyak sih beritanya kayak Ya mobilnya kayak gitu. dikubur. Akhirnya diganti-ganti lah gitu kan. Itu banyak. Makanya walaupun sekarang dari dulu sampai sekarang masih aja, walaupun memang perubahan zaman sudah ini ya, sudah signifikan ya, tapi kembali kepada orang masing-masing, kepada si marketingnya masing-masing. Apakah dia mau cari duitnya dari situ, bisa tangan sendiri, bisa. Bisa punya haknya. Sebenarnya nggak punya hak, penipuan, penggelapan. Dia tanganin sendiri, bikin di misalkan kayak yang di dulu yang di Matraman tuh, ya kan? Nah, kayak ijazah tuh. Oh jasa ya. Kan polisnya kayak seperti itu kan. Jadi banyak, makanya dari asuransi sendiri punya semacam tatanan yang untuk supaya jangan ada marketing yang seperti itu gitu. Benar-benar inilah istilahnya tidak sembarangan lah gitu. Karena banyak belajar dari yang dulu sebenarnya selalu akan berubah. Oh ini nih kecurangan ini sini ini. Nasabah juga banyak yang ngasih gitu juga gitu loh. Jadi bukan dari si perusahaan, dari nasabah pun juga bisa terjadi, kedua belah pihak bisa terjadi, kembali kepada manusianya. Dia sendiri sadar diri. Iya, itu seperti itu terjadi. Tuh, walaupun memang tidak seberapa, tapi kan yang namanya manusia kan banyak tutup, kan? Itu. Berarti kalau kualifikasi masuk kayak misalnya nih daftar ke asuransi itu ketat nggak sih Om? Kayak ketat gitu ya. Sekarang ketat, maksudnya tuh terlalu gini loh. Kalau kita mau masukin apa nih mobil ya, ketat harus difoto jelas, ada mobilnya, gitu kan. Kalau dulu kan enggak, bisa tipu-tipu, foto orang mobil ini, gitu kan, dipindahin plat nomornya, kan bisa, gitu kan. Tapi itu pun lama-lama ketahuan.
ada mobil rusak misalkan, diasuransiin, difoto. Nah sekarang nih jadi ada dua, ada yang difoto oleh kantornya sendiri yang memang benar-benar ketat, ada yang longgar juga. Jadi memang banyaklah macamnya perusahaan asuransi itu yang masih ketat ada, yang longgar pun juga ada. Karena beneran waktu lah sebenarnya. Biasanya kalau ketat pun juga orang nggak ada yang mau. Itu juga sebenarnya. Nah, yang penting moral hazardnya aja sebenarnya. Orang itu mau jujur, mau enggak, udah cuma gitu. Karena kita nggak bisa tahu kan, gitu kan. Yang namanya curang mah kita nggak tahu. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Setelah lama-lama kita ini berbincang tentang asuransi, sebelum kita atur pertemuan ini, ada nggak sih Om, boleh kasih closing statement kalau kayak apa nih yang Om inginkan untuk jasa asuransi atau perusahaan asuransi ke depannya gitu. Harapan Om buat perusahaan Ya asuransi harapan saya sih asuransi itu lebih fleksibel gitu, lebih fleksibel melihatnya, jangan melihat dari sisi perusahaannya, tapi dari sisi kesemuanya gitu. Jadi supaya sama-sama punya tanggung jawab masing-masing lah, gitu kan. Karena kita nggak bisa perusahaan juga sendiri menerapkan, tapi orangnya pun juga nggak bisa juga, ya susah kan, karena kan kedua belah pihak kan gitu kan. Yang penting perusahaan sudah menerapkan apa-apa nih yang harus diikutin oleh si nasabah gitu kan. Si nasabah pun juga sama kan gitu kan. Nah di situ dari klaimnya gitu kan banyak sekali sih dapatnya gitu loh. Dan itu bisa merugikan suatu perusahaan sebenarnya gitu loh. Kayak misalkan begini, misalkan si marketing foto mobilnya udah nggak bener, mobil hancur, di fotonya mobil orang lain, banyak begitu. Pada saat 3 bulan klaim, padahal mah emang dia nggak ada mobilnya. emang banyak sih beritanya kayak Ya mobilnya kayak gitu. dikubur. Akhirnya diganti-ganti lah gitu kan. Itu banyak. Makanya walaupun sekarang dari dulu sampai sekarang masih aja, walaupun memang perubahan zaman sudah ini ya, sudah signifikan ya, tapi kembali kepada orang masing-masing, kepada si marketingnya masing-masing. Apakah dia mau cari duitnya dari situ, bisa tangan sendiri, bisa Ya haknya, sebenarnya nggak punya hak, penipuan, penggelapan, dia tanganin sendiri, bikin di misalkan kayak yang di dulu yang di Matraman tuh, ya kan? Nah, kayak ijazah tuh, oh jasa kan polisnya kayak seperti itu kan. Jadi banyak, makanya dari asuransi sendiri punya semacam tatanan yang untuk supaya jangan ada marketing yang seperti itu gitu. Benar-benar inilah istilahnya tidak sembarangan lah gitu. Karena banyak belajar dari yang dulu sebenarnya, selalu akan berubah. Oh ini nih kecurangan ini sini ini. Nasabah juga banyak yang gitu juga gitu loh. Jadi bukan dari si perusahaan, dari nasabah pun juga bisa terjadi, kedua belah pihak bisa terjadi, kembali kepada manusianya. dia sendiri sadar diri. Iya, itu seperti itu terjadi. Walaupun memang tidak seberapa, tapi kan yang namanya manusia kan banyak tutup, kan? Itu sebenarnya. Berarti kalau kualifikasi masuk kayak misalnya nih daftar ke asuransi itu ketat nggak sih Om? Kayak ketat gitu ya. Sekarang ketat, maksudnya tuh terlalu gini loh. Kalau kita mau masukin apa nih mobil ya, ketat, harus difoto jelas, ada mobilnya, gitu kan. Kalau dulu kan enggak, bisa tipu-tipu, foto orang mobil ini, gitu kan, dipindahin plat nomornya, kan bisa, gitu kan.
Tapi itu pun lama-lama ketahuan. Ada mobil rusak misalkan, diasuransiin, difoto. Nah sekarang nih, jadi ada dua, ada yang difoto oleh kantornya sendiri, yang memang benar-benar ketat, ada yang longgar juga. Jadi memang banyaklah macamnya perusahaan asuransi itu yang masih ketat ada, yang longgar pun juga ada. Karena perjalanan waktu lah sebenarnya. Biasanya kalau ketat pun juga orang nggak ada yang mau. Itu juga sebenarnya. Nah, yang penting moral hazardnya aja. Orang itu mau jujur, mau enggak, udah cuma gitu. Karena kita nggak bisa tahu kan, Betul. gitu kan. Yang namanya curang mah kita nggak tahu. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, setelah lama-lama kita ini berbincang dengan asuransi, sebelum kita tutup pertemuan ini, ada nggak sih Om, boleh kasih closing statement kalau kayak apa nih yang Om inginkan untuk jasa asuransi atau perusahaan asuransi ke depannya gitu. Harapan Om buat perusahaan asuransi Ya ke harapan depannya. saya sih asuransi itu lebih fleksibel gitu, lebih fleksibel melihatnya, jangan melihat dari sisi perusahaannya, tapi dari sisi kesemuanya gitu. Jadi supaya sama-sama punya tanggung jawab masing-masing lah, gitu kan. Karena kita nggak bisa perusahaan juga sendiri menerapkan, tapi orangnya pun juga nggak bisa juga, ya susah kan, karena kan kedua belah pihak kan gitu kan. Yang penting perusahaan sudah menerapkan apa nih yang harus diikutin oleh si nasabah gitu kan. Si nasabah pun juga saling kerjasama antara perusahaan dengan si nasabah, harus jalan berbareng dan ada komunikasi yang bagus. Komunikasinya tuh. Itu sebenarnya semua itu tanpa komunikasi nggak akan bisa berjalan. Apapun semuanya gitu kan. Nah makanya untuk jalannya perusahaan, karena kan asuransi kan ini kan perusahaan jasa, Betul. ya kan. Jadi jasa itu harus menerapkan yang betul-betul si nasabah itu puas gitu loh. Dengan cara apa gitu kan? Ya perusahaannya tidak macam-macam gitu kan. Kalau ada apa-apa cepat layanannya, di telepon, di apapun cepat layanannya, cepat selesai. Itu sekarang hampir semua asuransi berlomba-lomba untuk ke arah situ gitu loh. Karena itu yang diinginkan oleh nasabah gitu kan. Karena nasabah pun juga banyak kan sekarang kan, nasabah itu kan orang yang tidak ada waktu kadang-kadang kan kalau apa-apa. Makanya kenapa dia mau mengasuransikan suatu barangnya, apalagi mobilnya gitu kan, karena emang dia nggak ada waktu untuk ngurus-ngurusin seperti itu gitu kan. Udah saya bayar deh asuransinya. Asuransi kan apa sih? Memproteksi kan gitu kan. Ya udah, yang penting asuransi itu benar. Dan asuransi pun juga mencari nasabah yang sama-sama ada komunikasi kedua belah pihak supaya tidak terjadi miss pada saat di tengah jalan gitu. Nah, makanya seorang marketing harus menjelaskan, karena seorang marketing kan membawa nama baik perusahaan kan. Nah itu harus benar-benar orang yang benar gitu loh. Jangan cuma cari karena uang doang, ya susah gitu loh. Nah itu sebenarnya, dan itu tidak gampang memang. Marketing yang seperti itu tidak gampang gitu loh. Karena banyak orang-orang yang sekarang mencari keuntungan pribadi. Betul banget. Jadi kesimpulannya tuh kayak misalnya perusahaan udah punya peraturan, nasabah tuh harus ngikutin Ya sebenarnya sih bukan yang ngikutin, memang dia harus melihat dari asuransi itu sendiri gitu kan. Karena kan ada aturannya, harus klaim harus begini, ikutin aja. Sebenarnya nggak ini kok, nggak sulit kok sebenarnya gitu. Kalau mau ikutin nggak sulit gitu. Nah itu biasanya dengan si marketingnya. Karena orang yang kepanjangan perusahaan itu kan
si marketing itu kan kepanjangan tangan dari perusahaan kan. Hmm. Nah makanya kalau itu lebih baik dia komunikasi dengan marketing itu benar-benar supaya si marketing itu punya tanggung jawab. Carilah marketing yang benar. Itu jangan asal-asalan dengan wah iya pak semua saya bisa pak, pada saat ada apa-apa kabur. Ya. Di telepon susah. Oh, telepon aja udah susah dihubungin. Ya kan? Nah itu sebenarnya. Akhirnya apa yang ini namanya perusahaannya. Nah, citra perusahaan yang jelek. Padahal mah Orangnya. dan juga banyak juga di dalam juga seperti itu banyak antara si marketing dengan klaim itu banyak saling apa ya tidak pernah cocokan tuh banyak itu. Tapi itu kan intern mereka. Yang penting nasabah itu kalau ada apa-apa klaim beres. Mungkin udah cukup sekian teman kami. Terima kasih Hamalil ya, Ya, atas makasih. waktunya Ya, telah sama-sama. mau mengisi Ya. jadi narasumber kelompok kami. Semoga ilmu yang diberikan Om Holil ini bermanfaat bagi para penonton dan teman-teman. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kalau ada yang kurang boleh. Ya silakan komentar ya, Ya. misalnya ada yang kurang-kurang tolong kami butuh saran. Kalau ada yang kurang ya mungkin apa gitu kan. Nanti Karena kita ngobrol lagi aja. Kesempurnaan hanya milik Allah. Iya, benar. Allah. Jadi kalau